Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi atau ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang prinsip-prinsip makosid syariah. Makosid as-syariah, secara bahasa, makosid as-syariah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu makosid, yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat. Dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan makosid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama yaitu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima adalah harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang yang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang dauri, haji, dan tasini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik. Karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat darunia yang menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari makosid as-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri, baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga yaitu membantu ulama beristijihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya yaitu pelengkap makosid as-syariah. Yang pertama, pelengkap makosid syariah adalah ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama syar'i, memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai pelengkapnya. Selanjutnya itu pelengkap makosid hajiyat. Tak kalah syara memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sedang dalam berpergian untuk mengkasar salat itu. Disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamannya. Yang ketiga yaitu pelengkap makosid tasiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan unsur tasini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan sunat baik bersuci. Dengan aturan-aturan sunat baik bersuci, tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban. Disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara makosid as-syariah. Sebagaimana dijelaskan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.
Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan baik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Untuk mentaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantara, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yaitu yang kedua yaitu menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.